HTI dicabut BHP-nya, iya, tapi tidak kemudian dicabut BHP-nya kemudian terlarang. Tidak ada. FPI tidak dikeluarkan SKT-nya, iya, tapi bukan berarti FPI menjadi terlarang. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, saya ingin menyampaikan sikap sangat menyayangkan atas pernyataan dari Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Demokrat. Ya, secara substansi pernyataan Hermawi Taslim soal HTI dan FPI yang tetap akan dilarang tadi justru bertentangan dengan dua semangat yang saat ini diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Semangat yang pertama adalah semangat perubahan, di mana salah satu jargon Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Nasdem membentuk koalisi untuk mengusung calon presiden Saudara Anies Rashid Baswedan. Itu semangatnya adalah semangat perubahan. Tentu perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Dan keadaan yang hari ini kita rasakan adalah keadaan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang bagi umat Islam memang kita rasakan represif dan anti-Islam. Di era rejim Joko Widodo inilah dua ormas Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, dizalimi. Hizbut Tahrir Indonesia dicabut BHP-nya tanpa kesalahan, Front Pembela Islam ditolak perpanjangan SKT-nya tanpa kesalahan. Padahal ketika Partai Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh ini kemudian tanpa menunggu partai lainnya mendeklarasikan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai capres, tadinya kami berpikir akan ada perubahan dari posisi politik Partai Nasional Demokrat yang pro status quo menjadi pro perubahan. Dan kita tahu Pak Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang kita harapkan membawa misi perubahan itu. Namun dengan pernyataan Hermawi Taslim ini yang dia menyatakan ini adalah satu komitmen bersama dari Partai Nasdem, dan bahkan dia menjelaskan dulu Partai Nasdem terlibat bahkan berjuang untuk melakukan tindakan-tindakan yang zalim, yakni mencabut BHP HTI dan menolak perpanjangan SKT Front Pembela Islam. Justru sangat kita sayangkan. Ini justru menegaskan Partai Nasdem tidak sejalan dengan jargon perubahannya. Justru Partai Nasdem pro status quo dan akan tetap melanggengkan legasi kebijakan yang zalim yang selama ini dipraktikkan oleh Presiden Joko Widodo. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Hermawi Taslim yang mewakili bahkan dinyatakan sebagai komitmen bersama Partai Nasdem itu tentu saja tidak sejalan dengan semangat restorasi. Semestinya kalau memang ini Partai Nasdem, Partai Restorasi, yang harus dia sampaikan justru janji politik Partai Nasdem setelah mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai capres, dan nantinya kalau Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, harusnya Nasdem yang terdepan akan berkomitmen merestorasi seluruh kebijakan-kebijakan yang zalim dan mengubah menjadi adil dan mengembalikan, merestorasi hak politik, hak konstitusional dari HTI dan FPI yang sebelumnya telah dirampas secara wewenang-wenang oleh penguasa. Alih-alih melakukan restorasi untuk mengembalikan hak konstitusional dari Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam, justru Nasdem akan melanggengkan legasi kezaliman yang selama ini dialami oleh HTI dan FPI. Dan saya kasihan justru ini dampak politiknya nanti kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana sebelumnya umat Islam sangat berharap ya
Pak Anies ini bisa memimpin perubahan, bisa merestorasi hak-hak rakyat. Tapi dengan pernyataan Nasdem ini orang kita, masyarakat, bahkan umat Islam jadi ragu mendukung Pak Anies. Jangan-jangan nantinya setelah berkuasa justru akan di bawah kendali Partai Nasdem dan akan melanjutkan legasi kezaliman yang selama ini terjadi pada era Joko Widodo. Nah, yang kedua, saya ingin menegaskan tentang status hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam yang berulang kali dinarasikan oleh media termasuk rezim dan terakhir ini oleh Nasdem dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Saya ingin ingatkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Di dalam sistem hukum itu kita mengenal asas legalitas. Jadi tidak boleh ada stigma apapun kecuali atas dasar hukum. Dasar hukum itu bisa berdasarkan produk peraturan perundangan atau keputusan tata usaha negara, jadi bisa dari rekening, bisa dari besiking, juga dari keputusan pengadilan. Nah, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada satupun aturan atau rekening, tidak ada juga keputusan tata usaha negara atau besiking, dan tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI dan atau FPI sebagai organisasi terlarang. Ya jelas-jelas terlarang, dan sebenarnya ini yang harusnya menjadi komitmen Partai Nasdem untuk tetap dilarang adalah PKI. Karena Partai Komunis Indonesia sudah jelas-jelas dibubarkan, dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan paham atau ideologinya ya dilarang disebarluaskan di NKRI ini berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor Romawi 25/MPRS/1966. Itu jelas ada dasar hukumnya. Dan PKI memang terbukti memberontak, membunuh para jenderal, membunuh para ulama, musuh para santri. Beda dengan HTI dan FPI. HTI dan FPI dicabut BHP-nya dan ditolak SKT-nya untuk diperpanjang. Itu tidak karena memberontak, tidak karena membunuh, tidak karena membantai ulama, tidak karena membantai jenderal, tidak karena mungkin kalau sekarang lagi seksi korupsi ya. Nanti Bung Yuspul itu bisa dijelaskan siapa sebenarnya yang merusak negeri ini, yang korupsi itu siapa? Itu apakah HTI, FPI atau yang lainnya gitu. Tapi karena semata-mata konsisten mendakwahkan ajaran Islam yakni khilafah. Dan khilafah ini ajaran Islam. Nanti Kiai Mikdad Ali Askar bisa menjelaskan agar jangan salah paham atau pahamnya salah. Berulang kali menyatakan khilafah itu HTI, khilafah itu punya FPI. Enggak. Tapi dulu memang SKBHP HTI dicabut oleh pemerintah, itu dalihnya karena HTI mendakwahkan ajaran Islam khilafah yang dinarasikan anti NKRI, anti Pancasila. Dan Front Pembela Islam juga ditolak SKT-nya diperpanjang, itu juga dalihnya karena ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam Front Pembela Islam, di mana visi misinya dinyatakan secara tegas bahwa tujuannya punya visi misi menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan daulah khilafah nubuwah dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan hizbah. Itu yang berulang-ulang kali dipersoalkan oleh rezim Joko Widodo yang hari ini akan dipertahankan sebagai komitmen Partai Nasdem saat memberikan dukungan politiknya kepada saudara Anies Baswedan. Apa salahnya mendakwahkan khilafah? HTI, FPI bukan PKI gitu. Tidak ada satupun ketetapan MPR, tidak ada satupun aturan yang menyatakan HTI atau FPI terlarang. Ada memang putusan pengadilan, tapi putusan pengadilan itu hanya mencabut SK BHP HTI. Saya akan bacakan kronologisnya biar jelas, biar tidak berulang-ulang menuduh HTI terlarang. Dan saya sekaligus dalam forum ini menyampaikan tantangan debat terbuka kepada Partai Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Saudara Surya Paloh untuk berdiskusi tentang status badan hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia. Apakah ada nomenklatur terlarang baik yang diatur dalam rekening, besiking atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau minimal di tingkat pertama banding atau kasasi. Lalu kita akan buktikan kepada segenap rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia,
siapa sejatinya yang tidak paham hukum, siapa yang sejatinya mengedarkan fitnah, bahkan siapa sejatinya yang anti restorasi, anti perubahan. Jangan sampai jargon restorasi dan perubahan itu hanya berhenti sebatas kamuflase omongan, lip service. Saya akan ingatkan tentang kronologis status hukum Hizbut Tahrir Indonesia agar tidak lagi ada yang salah paham, apalagi pahamnya salah gitu. Berbahaya sekali kalau pahamnya salah, itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Kronologisnya yang pertama adalah pada tanggal 2 Juli 2014 Hizbut Tahrir Indonesia mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai ormas yang berbadan hukum. Apa badan hukumnya? Badan hukum perkumpulan. Ini tidak lama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Ormas, yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Dan di dalam ketentuan Undang-Undang Ormas, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, ketentuan pasal 10, 11, 12 dan seterusnya, itu diatur bahwa ormas bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum bisa berbentuk berbadan hukum perkumpulan jika dia berbasis anggota, atau berbadan hukum yayasan jika dia tidak berbasis anggota. Kemudian ormas tak berbadan hukum ada yang terdaftar, punya TDP, ada SKT ya, surat keterangan terdaftar, ada yang cukup didata. Nah, Hizbut Tahrir mengambil nomenklatur sebagai ormas berbadan hukum. Badan hukumnya adalah perkumpulan BHP dan kemudian terdaftar di tahun 2014. Tadi tanggalnya sudah saya sebutkan. Sementara FPI mengambil posisi sebagai ormas terdaftar, punya SKT. SKT ini domainnya Kemendagri. Badan hukum perkumpulan ini domainnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia begitu. Yang kedua, pada tanggal 10 Juli 2017 kemudian Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Perpu inilah ya yang menjadi dalih bagi Presiden untuk melakukan tindakan represif, yakni apa? Mencabut status BHP Ormas tanpa proses pengadilan. Dengan dalih ada asas yang disebut dengan contrarius actus. Sebelumnya di Undang-Undang 17 2013 tentang Ormas, kalau mau mencabut BHP Ormas harus ada pemanggilan, mediasi, SP1, SP2, SP3, pembekuan sementara oleh jaksa sebagai wakil negara selama 6 bulan, baru jaksa selaku wakil negara mengajukan permohonan pencabutan BHP ke pengadilan di wilayah domisili hukum Ormas yang bersangkutan. Tapi dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2017, maka pemerintah melakukan shortcut ya, potong kompas, potong jalur, tidak lagi melalui proses mediasi, pemanggilan, SP1, SP2, SP3, kemudian pembekuan sementara selama 6 bulan, tidak ada. Tapi langsung mengeluarkan SK pencabutan. Dan dibalik, kalau sebelumnya yang menggugat itu adalah jaksa mewakili negara, tapi dengan Perpu dibalik, dicabut dulu oleh menteri, baru ormas yang dicabut itu silahkan menggugat ke pengadilan. Nah, setelah tidak berselang lama terbit Perpu Ormas, Perpu nomor 2 tahun 2017, yang kemudian disahkan juga menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 menjadi undang-undang tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Maka kemudian pada tanggal, nah ini harinya bersejarah ya, sama, harinya hari Rabu tanggal 19 Agustus 2017. Hari Rabu ini hari yang punya nilai historis, karena dulu Masyumi ya dibubarkan oleh rejim Soekarno itu juga hari Rabu. Dan hari ini rejim penerus Soekarno, rejim nasionalis Joko Widodo, yang dari PDIP, yang merupakan kepanjangan dari PNI-nya Soekarno, kembali melakukan kezaliman terhadap umat Islam. Kalau dulu Soekarno menzalimi umat Islam dengan membubarkan Masyumi, dan rejim PDIP dengan petugas partainya Saudara Joko Widodo kemudian mencabut SK BHP HTI melalui
SK nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 isinya apa? Ya, ini pencabutan SK AHU-008282.60.10.2014 tentang pengesahan status Badan Hukum HTI. Jadi di 2017 diterbitkan SK pencabutan BAP HTI yang dulu pernah diterbitkan oleh Menkumham pada tahun 2014. Isinya mencabut saja. Tidak ada itu terlarang, tidak ada itu dibubarkan dan seterusnya, cuman dicabut. Kemudian atas pencabutan ini, kalau sebelumnya kan yang menggugat harusnya jaksa, karena ada Perpu, ada asas contrarius actus, dibalik ormas yang dibubarkan, dicabut BAP-nya itu, kemudian menggugat. Nah kemudian pada tanggal 13 Oktober 2017 HTI menggugat ya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Syeki Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum di JNAHU ke PT UN Jakarta dengan nomor registrasi perkara 211-G/2017-PT UN-JKT. Di sana, Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan tuntutan atau petitum yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 30 sekian-sekian tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU sekian-sekian tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Ketiga, memerintahkan kepada tergugat mencabut keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 30 sekian-sekian tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor sekian-sekian tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Itu gugatan hati dan itu tuntutannya. Dan kemudian kelima, pada hari Senin, ini hari yang sangat bersejarah, dan saya juga hadir hari Senin itu, hari di mana keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan kepada Hizbut Tahrir Indonesia, Senin tanggal 7 Mei 2018, dan majelis hakimnya harus diingat oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama, Tri Cahya Indra Permana SHMA sebagai ketua majelis. Yang kedua, Nelvi Christine SHMA sebagai hakim anggota 1. Kemudian Roni Eri Saputra SHMH sebagai hakim anggota 2 dengan Panitera Kiswono SHMH memutuskan perkara gugatan HTI nomor 211-G/2017 PT UN Jakarta dengan amar putusan mengadili dalam penundaan menolak permohonan penundaan surat keputusan diajukan oleh penggugat. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak terima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 455.000 perak. Ini petitum dan akhirnya inilah ya amar putusan pengadilan yang gak ada pernyataan HTI terlarang. Saya tantang semua ahli hukum yang ada di Republik ini. Di mana ada keputusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan HTI terlarang? Saya sampaikan somasi umum kepada siapapun yang masih mengulang-ulang HTI terlarang, HTI terlarang, HTI terlarang. Mana dasar hukum saudara? Keputusan pengadilan yang mana yang saudara gunakan? Karena keputusan yang dikeluarkan kepada Hizbut Tahrir Indonesia hanya menyatakan menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia, dan Hizbut Tahrir diminta untuk membayar biaya perkara 455.000 perak, dan itu sudah dibayar oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi kepada Hermawi Taslim atau Partai Nasdem keseluruhan, silakan baca lagi keputusan pengadilan. Kalau butuh ya informasi, datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ajukan permohonan salinan. Bilang saja Nasdem ingin meneliti, ingin cari ilmu tentang putusan HTI itu seperti apa, agar ke depan Nasdem nggak salah ngomong, nggak salah ucap, nggak mengulang-ulang HTI terlarang, kan kasihan. Partai sekelas Nasdem tapi tidak paham hukum. Dan saya minta bahu Nasdem, badan hukumnya Nasdem itu kan ada bahu Nasdem, kaji secara komprehensif putusan itu dan sampaikan kepada seluruh kader Nasdem untuk menjadi acuan bagi Partai Nasdem dalam memberikan statement politik resmi di hadapan publik. Jangan sampai mengedarkan tuduhan, apalagi fitnah yang tidak bertanggung jawab. Takbir. Saya lanjutkan. Keputusan yang menolak dan hanya memerintahkan kepada Hizbut Tahrir Indonesia untuk membayar biaya perkara 455.000 perak itu
Kemudian diajukan banding ya. Pada tanggal 16 Mei 2018, HTI mengajukan banding terhadap putusan 211-G-2017 Petun Jakarta ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 13 September 2018, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta mengeluarkan putusan nomor 156-B-2018-PT-TUN-JKT dengan susunan majelis. Dr. Kadar Slamet SHM sebagai Ketua Majelis, Dr. Slamet Suhartono SHM sebagai Hakim Anggota, kemudian Jarwo Listato SHM sebagai Panitia Pengganti, dan amar putusan yang mengadili satu menerima permohonan banding dari penggugat. Jadi permohonan bandingnya dari HTI diterima karena masih dalam waktu rentang banding ya 14 hari gitu ya. Namun pada amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, artinya menolak kembali. Kemudian menghukum penggugat yakni HTI untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama atau di tingkat banding, di mana di tingkat banding disuruh bayar uang berapa? 250.000 perak, dan itu sudah dibayar oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Nggak ada di putusan banding menyatakan HTI terlarang. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keputusan di Pengadilan Tinggi PT TUN ya, PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, yang amar putusan pengadilan menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang. Catat. Dan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018, HTI mengajukan kasasi atas putusan dari Pengadilan Tinggi. Dan terakhir pada tanggal 14 Februari 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor K/Katun/2019 dengan susunan Majelis Hakim Dr. Haji Supandi SHM sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono SHM sebagai Hakim Anggota, Dr. HM Harijatmiko SHMS sebagai Hakim Anggota, dan Michael Renaldi SS sebagai Panitera Pengganti. Adapun amar putusannya mengadili: 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. 2. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara Rp500.000. Tidak ada lagi keputusan yang menyatakan HTI terlarang, hanya disuruh bayar biaya duit berapa? 500.000 perak, setengah juta lah, dan itu sudah dibayar dengan dipotong biaya panjar perkara. Karena itu saya bertanya-tanya kepada Partai Nasdem, apa dasar hukumnya kemudian menyebut Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi terlarang? Dan di dalam Undang-Undang Ormas, dan dikuatkan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ya ormas itu tidak butuh izin karena menyelenggarakan hak kemerdekaan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul itu adalah hak konstitusional. Bagaimana mungkin ada hak yang dijamin oleh konstitusi kok kita minta izin? Makanya Menkumham itu hanya mencatat, ya mengesahkan badan hukum, tidak kemudian memberi izin organisasi, tidak. Kalau berorganisasi itu tergantung asas kontraktual, asas Fakta Pansan Servanda. Kalau sekumpulan orang bersepakat mendirikan organisasi dan terikat dengan ADRT mereka, maka mereka menjadi sah, punya ormas, punya organisasi, tidak perlu minta izin negara. Hanya memang kalau mau diakui negara, punya status hukum, mendaftar, ada status BHP atau yayasan di Kemenkumham, ada SKT di Kemendagri. Bagaimana kalau tidak punya status SKT atau badan hukum? Nggak ada masalah. Betapa banyak, puluhan ribu, mungkin bahkan ratusan ribu ormas-ormas yang tidak berbadan hukum, tidak punya SKT, tapi tetap sah. Hanya memang tidak bisa ngurus bantuan dari negara gitu. Dan untuk Hizbut Tahrir, untuk diketahui publik, tidak pernah minta bantuan dari negara dan memang tidak menerima bantuan negara. Mereka berdakwah murni karena ingin li'la kalimatillah, bukan cari proyek, bukan cari cuan. Sehingga berstatus badan hukum atau tidak nggak ada masalah gitu, karena tidak butuh atau tidak menerima bantuan dari negara gitu. Beda dengan partai politik, beda dengan Partai Nasdem, banyak bantuan partai politik dari negara gitu loh. Saya tantang Nasdem, Rp1 saja yang diterima oleh Hizbut Tahrir Indonesia dari negara, tunjukkan, ada kwitansinya, saya kasih sepeda. Kok sepeda? Iya biar sama lah dengan sepeda yang sono gitu. Sepeda apa? Ya sepeda seperti presiden WKWK lain gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan.
Adapun tentang khilafah itu ajaran Islam, dan ajaran khilafah itu ada dua dasarnya kenapa punya hak konstitusional untuk didakwahkan atau disampaikan kepada umat Islam di negeri ini. Pertama, orang menyampaikan solusi alternatif berupa syariah dan khilafah itu bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat. Oh, yang lain berpendapat dengan pendapatnya Karl Marx, David Ricardo, Adam Smith. Ini kita berpendapat dengan ajaran Islam kok nggak boleh. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas menyatakan negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, bagi umat Islam mendakwahkan khilafah ini adalah kewajiban, dan ini bagian dari ibadah. Dan konstitusi kita mengatur pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Bagi umat Islam, bagi saya, bagi kami, bagi kita semua umat Islam, mendakwahkan khilafah ini adalah keyakinan berupa ibadah. Ibadah khairul mahdo yang akan mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakan dan akan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Sekira itu yang penting untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi umum bukan hanya kepada Partai Nasdem, kepada juga partai-partai lainnya, juga segenap rakyat Indonesia, agar tidak berulang lagi narasi-narasi jahat, tuduhan-tuduhan keji yang menyatakan HTI atau FPI sebagai organisasi terlarang, karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI atau FPI sebagai organisasi terlarang. HTI dicabut BHP-nya, iya, tapi tidak kemudian dicabut BHP-nya kemudian terlarang, tidak ada. FPI tidak dikeluarkan SKT-nya, iya, tapi bukan berarti FPI menjadi terlarang. Semuanya, ya, baik HTI maupun FPI, tidak ada satupun keputusan hukum, regeling atau peraturan perundangan, besiking atau keputusan tata usaha negara yang menyatakan keduanya sebagai ormas yang terlarang. Sehingga sekali lagi, pernyataan Hermawi Taslim dari Partai Nasdem yang menyatakan HTI, FPI terlarang adalah pernyataan yang ilegal dan inkonstitusional, dan karenanya tidak memiliki nilai hukum dan tidak perlu untuk diindahkan. Jadi biar saja dia teriak-teriak ini terlarang-terlarang karena nggak punya dasar hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, bukan negaranya Partai Nasdem. Ini negara hukum, bukan negaranya Nasdem. Kalau negaranya Nasdem terserah lu, ini negara hukum. Demikian, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.